Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minasy shalihin. Ya Allah ya Rabb ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni ya Allah dosa orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa kaum muslimin dan muslimat alaihi wa. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami memahami ilmu, mudahkan kami ya Allah mempelajari ilmu ya Allah. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian manajemen qalbu, manajemen hati. Kitab Al-Hikam karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridai. Dan membacakan nama kitab, adapun parahnya ketika dia kantor Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, kemudian kepada tabi'in untuk guru-guru kita, orang tua kita, sedangkan Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, dan tokoh muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilayya anta maqsudi wa ridhoka matlumi ya Allah. Qala yang kami tuju, mulai kami cari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah pelajar yang dimati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum innahu minkum taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, kita lanjuti alhamdulillah kajian manajemen qalbu, manajemen hati, hikmah yang ke-45 ya. Bagi yang belum mendapatkan hikmah ke-43, 44 yang lalu bisa diambil setelah pengajian. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam kalam hikmahnya yang ke-45 ini, jika engkau tidak berbaik sangka pada Allah dari sisi sifat-sifatnya, maka berbaik sangkalah pada Allah dari sisi interaksinya denganmu. Dia tidak menjanjikan kepadamu kecuali segala yang bagus, dan dia tidak memberimu kecuali berbagai nikmat. Kita lihat penjelasannya. Manusia tentang baik sangka kepada Allah terbagi kepada dua bagian, yaitu yang pertama, sebagian kecil dari manusia yang baik sangka kepada Allah karena menilik kepada sifat-sifatnya yang maha agung dan maha sempurna. Allah bersifat dengan maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana, maha kuasa dan maha pada segala macam sifat-sifatnya. Hal keadaan ini menimbulkan keyakinan pada sebagian manusia untuk berprasangka yang baik kepada Allah. Nah, jadi tentang baik sangka kepada Allah ini ya, ada dua golongan manusia. Jadi yang pertama, golongan yang pertama itu mereka berbaik sangka kepada Allah melihat
ya menyadari, memahami akan sifat-sifat Allah ya, yang Maha Agung dan Maha Sempurna, Maha Pengasih, Maha Penyayang ya, Maha Bijaksana, Maha Kuasa ya, dan Maha segala-galanya ya. Kemudian berikutnya, Allah yang bersifat dengan sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan, mustahil diterima oleh akal bahwa dia menghendaki pada hamba-hambanya hal-hal yang tidak baik. Bu, ini manajemen hatinya agar kita bisa bersabar terhadap musibah yang Allah berikan, yang Allah takdirkan. Ya, dalam kitab Al-Hikam, Al-Imam Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa Allah tidak mungkin menghendaki hambanya buruk. Nah, itu dia kuncinya. Allah tidak pernah menzolimi, menyakiti hambanya. Jadi kalau kita sakit, ya, belum mendapat rezeki, mendapat kesulitan hidup, anak belum taat, suami belum taat, istri belum taat, dizolimi, disakiti, itu kehendak Allah, itu takdir Allah, itu maunya Allah pada hakikatnya. Allah tidak menghendaki hambanya buruk, sengsara, menderita, tidak. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih kepada hambanya. Hambanya yang apa? Hambanya yang beriman. Ya, paham ini? Nah, ini tadi dijelaskan dalam kitab ini, ya. Allah yang bersifat dengan sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan, mustahil diterima oleh akal bahwa Allah menghendaki pada hamba-hambanya hal-hal yang tidak baik. Tetapi semuanya adalah baik, dan setiap ketentuan Allah, setiap takdir Allah yang berlaku pada hamba-hambanya tidak ada yang jelek, tetapi adalah baik. Bu, Pak, coba berikan contoh satu aja ketentuan Allah yang buruk. Ada? Coba tunjukkan satu aja takdir Allah yang buruk. Ada? Nggak ada. Semua ketentuan Allah, semua takdir Allah itu baik untuk hambanya. Ya, nggak ada yang buruk. Yang buruk kalau kita menyikapi dengan sikap terburuk kita. Betul? Kita nggak ridho, kita nggak sabar, kita bersangka kepada Allah. Itu yang buruk, ya. Jadi kesabaran kita dalam menerima takdir Allah bergantung persepsi kita ketika kita menyikapi di awal musibah. Kalau kita menganggap musibah itu sebagai azab, sebagai laknat, menderitalah kita nggak akan bisa bersabar. Kalau musibah sakit itu contohnya, persepsi kita menganggap, menyadari, memahami bahwa itu adalah karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan bisa bersabar. Jadi bergantung persepsi kita di awal, mindset, cara pandang kita melihat musibah itu. Sering saya katakan, anak belum taat baik apa buruk? Suami belum taat baik apa buruk? Tolong jawab, Bu. Baik apa buruk? Nanti bilang baik, dikasih pula suamiku nanti buruk. Suami belum taat itu baik.
Kalau dengan suami belum taat membuat kita istri semakin dekat kepada Allah, semakin bisa melatih sabar, semakin ladang amal untuk berjihad, untuk bermujahadah, untuk berriyadhah, untuk terus menasihati suami. Itu kan baik. Ada nggak ibu jaminan kalau misalnya suami baik ibu semakin taat? Ada jaminan? Ada nggak jaminan kalau misalnya anak itu baik ibu semakin rajin berdoa, semakin rajin tahajud, semakin rajin beramal? Ada jaminan? Nggak ada kan? Makanya Allah buat anak ibu belum taat. Belum, bukan tidak akan ya, belum. Itu sebagai ladang amal, sebagai mujahadah, sebagai riyadhah, sebagai latihan sabar. Paham ya? Jadi jangan kecewa, jangan sakit hati, jangan stres, jangan menderita. Ya, kalau anak belum taat, istri belum taat, nggak dapat rezeki, ya dizolimi, disakiti, jangan stres, jangan menderita. Itu anugerah, itu karunia. Nah begitu cara pandangnya. Ini manajemen hatinya. Enak, tenang. Ya. Anak saya mau balik ke pesantren kemarin hari Kamis, ya, ke Surabaya. Rupanya ketinggalan pesawat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu maunya Allah. Ya. Itu tiketnya 2.400.000 lebih kurang. Medan Surabaya. Ya Surabaya naik bus lagi ke Ponorogo. Ya. Sekitar lebih kurang 4 jam. Padahal saya berangkat dari rumah ke bandara itu jam 4 subuh lewat. Bayangkan itu, sudah maksimal ikhtiarnya, usahanya. Tapi Allah berkehendak lain. Coba. Besar apa kecil tubuh? 2.400.000 tubuh. Allah. Ya udah, ya. Tinggal kita tata hati, ya. Oh ini maunya Allah begini, ini kehendak Allah, ini takdir Allah. Pasti ada hikmah di sebalik itu. Udah tinggal sabar, tinggal reschedule tiketnya. Reschedule, di-schedule ulang, dijadwal ulang, ya nambah lagi 1.700.000. Insya Allah berangkat tanggal 15. Karena dia kan belum ngerti dia kan, ya mau nggak mau saya jadi ikut. Udah pasrah, tawakal, berserah, ridho. Ya, insya Allah ada gantinya. Kita katakan dalam hati, alhamdulillah saya guru manajemen hati, saya mengajar manajemen hati. Katakan dalam hati, ya, ini takdir Allah, ini kehendak Allah, atas izin Allah. Allah maunya gini. Kita maunya nggak terlambat, kita maunya nggak ketinggalan, tapi Allah maunya ketinggalan pesawat. Yang terjadi kemauan siapa? Kemauan Allah. Ya udah. Saya udah minta tolong lah Pak. Ini kami sudah check in, sudah masuk. Oh nggak bisa, pesawat sudah mau berangkat. Ya udah. Ya, jadi persepsi kita di awal, ya, itu penting dalam menghadapi musibah. Kemudian berikutnya, ini manajemen hatinya. Allah memberikan nikmat kepada kita karena Dia sayang kepada hambanya. Allah memberikan cobaan kepada kita juga karena sayang pada hambanya. Sayang dengan memberikan nikmat, artinya agar kita mensyukuri Allah tentang nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Sayangnya dengan mendatangkan musibah-musibah agar kita ingat kepada Allah. Tengok nih Bu, nah, ini juga manajemen hatinya. Sadarkan dalam hati kita bahwa ketika kita sakit, nggak ada uang, nggak ada beras, segala macam, Allah mengingatkan, hakikatnya Allah sayang kepada kita. Ya, hakikatnya Allah mengingatkan kita akan Dia.
Karena kalau kita nggak diingat, kalau kita tidak mendapat musibah, tidak mendapat kesulitan, kita nggak akan ingat Allah. Jadi agar kita ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, diberikannya musibah-musibah, cobaan-cobaan. Makanya orang banyak lulus ketika diberikan kesulitan, cobaan, ketimbang diberikan ujian ke lapangan. Betul kan? Dalam kelapangan manusia ini, kita ini banyak lalai. Tengok ketika Ramadan, penuh nggak nih Bu? Setelah Idul Fitri, Syawal, ya kena lontong, ketupat, sate, nah, tengok. Ya, nah itu. Dalam Ramadan itu diberikan kesempitan. Ya dikekang nafsu kita. Ya, kita nggak bisa kemana-mana kan. Mau ke Medan Mall, apa enaknya puasa, betul? Kalau puasa enaknya berzikir, baca Quran, tahajud. Nah sekarang nggak puasa, nggak sempit hati kita, artinya tidak ada keleluasan. Ya lapang hati itu, renggang. Ya tadi itu kena lontong, sate segala macam, perut kenyang, nafsu kuat. Akhirnya apa? Malas sholat, malas tahajud, malas ke masjid, malas baca Quran, malas berzikir. Nah itu dia. Makanya ulama-ulama dulu itu lebih senang mendapat kesulitan daripada mendapat kelapangan. Karena apa? Karena kelapangan hidup banyak menggelincirkan, ya cenderung menggelincirkan. Ya. Sedangkan kesulitan hidup, ya dapat sakit, dapat musibah segala macam kesulitan, ya itu lebih mendekatkan kita kepada Allah. Lebih bagus ibadah, lebih bagus taatnya, lebih banyak tahajudnya. Makanya kalau ada ulama mengatakan kalau bisa Ramadan itu sepanjang setiap bulan. Nah itu. Tapi kalau kita sanggup nggak Bu ya? Sedangkan pada awal Ramadan aja maunya Idul Fitri aja ya. Berapa hari lagi nih? Oh 25 hari lagi. Belum masih lama. Allah Akbar, ampuni dosa kami ya Allah. Sedih kadang ya, malu kadang ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Coba banyak nikmat tapi kita Masya Allah sedih. Kemudian berikutnya, sayangnya dengan mendatangkan musibah-musibah agar kita ingat kepada Allah, tengok kan, dan tidak menyeleweng dari jalan Allah, dan juga ujian kepada kekuatan iman kita, apakah kita sabar atas musibah-musibah itu atau tidak. Seseorang yang dicoba oleh Allah seorang yang dicoba oleh Allah dengan mendatangkan sakit pada tubuhnya, ini pun pada hakikatnya adalah baik daripada Allah mematikan orang itu dan merenggut nyawanya dengan tiba-tiba. Ini juga manajemen hatinya. Ketika kita kena musibah sakit, sadarkan dalam hati, ya alhamdulillah Allah tidak mematikan kita. Kalau Allah langsung mematikan kita, ya dicabut nyawa kita langsung, apa jadinya? Kita nggak bisa beramal, betul? Dan juga tengok orang yang lebih berat cobaannya dari kita, agar kita bisa bersabar. Kemudian berikutnya, tipe golongan yang kedua. Baik sangka mereka bukan karena melihat dan menilik sifat-sifat ini golongan yang kedua. Baik sangka mereka bukan karena melihat dan menilik sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan Allah yang Maha Esa dan Maha Bijaksana, tetapi adalah melihat dan menilik kepada kebaikan-kebaikan Allah dan nikmat-nikmat Allah yang setiap waktu dan saat dikaruniakan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Nah, ini Bu, golongan tipe manusia yang kedua, baik sangkanya dia kepada Allah. Ya, jadi bukan melihat dari sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, bukan. Tapi golongan yang kedua inilah golongan kayak kita inilah. Golongan yang pertama tadi itu wali-wali Allah, yang orang sudah dekat kepada Allah. Mereka biasakan kepada Allah, melihat sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya.
Tapi golongan yang kedua ini adalah kita pada umumnya. Nah, baik sangka kita kepada Allah melihat dari kebaikan Allah. Apa kebaikan Allah? Tengok sampai sekarang Allah masih mengurus kita, memberikan rezeki, memberikan makan, betul. Kita bisa taat, bisa ibadah. Allah kan baik itu, ya kan? Baik enggak, Bu? Baik kan? Masih diurus kita, masih kita bisa melihat, ya, masih kita bisa bernapas, dikasih udara, dikasih napas, oksigen, kan baik itu. Makanya hati ini mencintai, menyukai orang yang berbuat baik kepada dia, ya Bu ya. Jadi kalau kita sadar nih manajemen hatinya, kalau kita sadar hati akal pikiran kita ya dalam hati bahwa pada hakikatnya yang berbuat baik itu adalah Allah, bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan makhluk. Hati kita akan cinta dan sayang kepada Allah, ya, tidak kepada makhluk, tidak kepada istri. Itu caranya, Bu. Karena pada hakikatnya yang berbuat baik itu adalah Allah. Kemudian berikutnya, Allah telah menjadikannya dan Dia telah memberikan nikmat-nikmat Allah yang telah terhitung, yang tidak terhitung banyaknya kepada manusia, sehingga semuanya ini membawa keyakinan dan perasaan dalam hatinya bahwa Allah adalah Maha Pemurah dan Maha Kasih Sayang terhadap hamba-hambanya. Karena itu ia baik sangka kepada Allah pada segala ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah, dan dia dapat menerima bahwa Allah bermaksud baik kepadanya, sebab dia yakin bahwa kejadian di dunia yang fana ini adalah ciptaannya. Ini tipe manusia yang kedua. Dia baik sangka kepada Allah, melihat dari kebaikan-kebaikan Allah, diberikannya makan, diberikannya kesehatan, ditolong, dibantu, diurus. Coba kalau kita nggak diurus, kita mati, ya kan? Nah itu. Kemudian berikutnya, makanan yang ia makan, minuman yang ia minum, nikmat-nikmat anggota tubuh yang ia rasakan, dan isi alam yang ia nikmati, semuanya itu karunia Allah atasnya. Maka pantas ia berprasangka baik terhadap Allah. Tengok itu kan. Makanya Bu, sekali lagi juga, agar kita bisa bersabar dalam menghadapi musibah, kesulitan, ya, coba sadarkan dalam hati kita, ya, akan kebaikan-kebaikan Allah yang sudah Allah berikan sampai sekarang ini. Misalnya sakit, Bu, Ibu sakit, misalnya sakit, ya, sakit seminggu, ya, seminggu. Coba sadarkan dalam hati akan nikmat sehat. Mana banyak nikmat sehat, apa nikmat apa sakit, Bu? Nikmat sehat kan? Kalau sakit cuma seminggu atau sebulan atau 2 bulan. Nah, sehat kita coba berapa lama? Nah, begitu caranya agar kita bisa bersabar. Kalau nggak gitu, kita nggak akan bisa bersabar dan kita nggak akan bisa bersyukur ketika sakit. Bisa nggak kita kalau misalnya sakit kita bilang alhamdulillah? Bisa. Bisa, Bu. Begitu hakikat yang kita ucapkan. Jangan na'udzubillah. Sanggup, Ibu? Harus sangguplah belajar, ya, kita, ya. Ya, saya juga begitu. Namanya belajar manajemen hati. Karena sakit itu kan nikmat, ya, bukan azab. Azab kalau kita nggak sabar. Azab kalau kita buruk sangka, menganggap Allah itu nggak sayang, Allah itu jahat, ya. Nauzubillah. Allah itu ingin menghancurkan kita, ingin mematikan kita, ya. Kan gitu anggapan orang. Nah, coba misalnya asam urat, sakit kakiku, alhamdulillah ya Allah, walaupun giginya masih agak-agak rapat bilangnya, ya, alhamdulillah ya Allah, nggak apa-apa lah, masih belajar kan pelan-pelan kan, mujahadah riyadhah, jadi lama-lama tersenyum, alhamdulillah. Ada wali Allah itu, ketika dia kesandung batu, perempuan itu, ya, orang-orang soleha, orang taat, jalan dia kan kesandung batu, kakinya berdarah, dia tersenyum. Ya, itulah tingkatan ridho, ya, kemudian di bawahnya lagi sabar. Nah, orang-orang bilang, kenapa kamu tersenyum? Padahal berdarah itu kakimu dan sakit itu. Nah, kenapa aku nggak tersenyum? Pahala sabar yang begitu besar. Kemudian yang kedua, Allah menghendaki kakiku berdarah, dan ini takdir Allah atas izin Allah.
dan mata hatinya melihat akan turunnya anugerah kebaikan yang Allah berikan kalau dia bersabar. Jadi dia bisa tersenyum. Alhamdulillah. Kita bisa ya Bu ya, insyaallah ya Bu ya. Bisa Bu? Insyaallah. Suami marah-marah, senyum, sabar. Alhamdulillah. Ya, berusahalah ya setiap musibah. Nah, jangan merengut ya, tersenyum. Kemudian berikutnya, sahabat Nabi bernama Ibnu Mas'ud, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, telah bersumpah, tidak ada seorang hamba yang telah baik sangkanya kepada Allah, melainkan Allah akan memberikan padanya sangka yang baik itu, karena bahwasanya kebaikan seluruhnya adalah dalam kekuasaan Allah. Ya kan, kalau kita baik sangka kepada Allah, ya Allah akan memberikan prasangka yang baik kepada kita. Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ajib Al-Asadi mengatakan, semoga Allah merahmati dan meridainya, sangkaan baik manusia kepada Allah terbagi kepada dua golongan, yaitu yang pertama golongan khusus dan golongan umum. Yang pertama, sangkaan baik orang-orang khusus kepada Allah timbul karena penyaksian keindahan Allah dan karena melihat kesempurnaan Allah. Sedangkan baik mereka, kemudian sangkaan baik mereka kepada Allah tidak akan putus apakah Allah menganugerahi mereka dengan keindahan Allah atau dengan kemuliaan Allah, karena sifat Allah yang Maha Penyayang, penuh belas kasih, pemurah dan dermawan tidak akan terputus. Jika Allah tersingkap kepada mereka dengan kemuliaan Allah atau keperkasaannya, mereka pasti mengetahui kesempurnaan nikmat Allah dan rahmat Allah yang terdapat dalam kemuliaannya. Mereka sudah terdominasi oleh penyaksian kasih sayang dan keindahan sehingga terus bersangka dalam setiap keadaan. Ini menurut Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ajib Al-Asani, ya. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Jadi ada juga dua golongan tentang baik sangka kepada Allah. Jadi golongan yang khusus, ya, orang yang sudah dekat kepada Allah, yang sudah mengenal Allah. Nah, mereka baik sangka kepada Allah, melihat sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Mereka melihat kesempurnaan Allah, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Mengurus, ya. Kemudian yang kedua, sangkaan baik orang awam. Inilah kita ini, ya, timbul karena mereka menyaksikan kebaikan Allah. Nah, ini sangkaan kita ini orang-orang awam timbul karena melihat kebaikan-kebaikan Allah yang sudah memberikan makan, memberikan minum, memberikan oksigen, memberikan hidup, memberikan kenikmatan iman, ihsan, ya. Ya. Kebaikan interaksinya dan pemberian nikmat-nikmatnya. Jika akibat keperkasaan atau kesulitan menimpa, mereka melihat kebaikan-kebaikan yang telah lalu dan kebaikan kasih sayang dan pemberian nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada mereka. Ini juga manajemen hatinya, Bu. Oh, Bu, manajemen hatinya kan kita bisa bersabar ketika kita mendapat musibah, kesulitan hidup, kesulitan apapun. Coba sadarkan dalam hati akan kebaikan-kebaikan yang Allah sudah berikan selama ini, ya. Dengan begitu hati kita akan sabar. Misalnya apa contohnya? Nah, misalnya kita susah untuk mendapat kerja, ya Bu ya. Ini kan kesulitan, ya kan? Sadarkan dalam hati, coba Allah masih memberikan kita kesehatan, ya kan? Masih bisa ibadah. Anak-anak alhamdulillah sehat, suami sehat, masih bisa melihat, masih bisa berdiri. Nah, begitu cara manajemen hatinya. Jangan hati hanya terfokus kepada belum mendapat kerja, satu itu kita nggak akan bisa bersabar, kita akan buruk sangka kepada Allah, kita nggak akan baik sangka. Coba hati ini lihat nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Misalnya suami belum taat, anak belum taat, sekali lagi, karena sering kejadian di masyarakat. Jangan hati, akal pikiran terfokus kepada anak yang belum taat, anak jahat, jangan. Kita nggak akan bisa bersyukur, kita nggak akan bisa bersabar, ya. Coba lihat nikmat-nikmat Allah yang lain yang sudah Allah berikan, ya. Nikmat apa? Nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat agama, nikmat tauhid, nikmat kesehatan. Kita masih bisa ibadah, masih bisa berdoa, ya. Kita nggak dibuat sakit, ya. Hanya satu aja musibah anak kita belum taat, iya kan? Hanya satu aja musibah kita belum mendapat rezeki. Cuma itu aja, betul. Nah, kemudian berikutnya, ini penting.
Mereka menimbang sesuatu yang akan datang pada apa yang telah terjadi, sehingga mereka menyambut apa yang akan datang dengan penerimaan dan kerelaan. Sangkaan ini akan berlipat ganda dengan perenungan dan pemikiran. Sangkaan baik akan menguat jika kedua aktivitas itu dilakukan lebih intens. Ini juga yang saya lakukan, Bu. Oh, Bu. Ini juga yang saya lakukan, yang saya amalkan. Ketika saya mendapat musibah, yaitulah tadi ketinggalan pesawat, mesti bayar lagi. Saya mesti bayar tiket 2 juta lebih. Anak juga harus reschedule tiket 1.700.000. Hati saya sadarkan, alhamdulillah saya masih punya mobil, masih sehat, masih punya kerjaan, masih bisa ke kampus, masih bisa ibadah, masih bisa silaturahim begini, masih bisa berdakwah. Begitu akhirnya hati saya bisa bersabar. Ya, kalau hanya terfokus, ya Allah, besar kali pengeluaran saya, ya Allah, jutaan, ya Allah, aduh, rugilah saya, ya Allah, stres saya, ya Allah, cuma saya nyarinya, ya Allah. Kalau kita begitu pandangan kita, ya hancur kita, menderita. Ya, ini gara-gara ini, terus kita menyalahkan yang lain. Ya, ini pegawainya ini susah kali diajak kompromi, nggak mau diminta tolongi. Dan kita laknat, kita caci maki, kita doakan keburukan, ya nauzubillah. Ya. Gitu ya. Ini terjadi sama saya. Mungkin Allah mau menguji saya. Kamu Ustaz Tri, kamu Tri ngajar manajemen hati, aku cobalah ini. Kira-kira hatimu gimana? Sanggup nggak kamu? Besar loh ini biayanya loh. Kamu setengah mati nih nyarinya ini. Sanggup nggak kamu? Ya mungkin begitu ya. Kemudian berikutnya, perbedaan antara keduanya adalah bahwa pada yang pertama, tengok. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa pada yang pertama, sangkaan baik timbul karena menyaksikan sifat, dan sifat itu tidak akan berganti-ganti. Sedangkan yang kedua timbul dari menyaksikan pekerjaan, dan pekerjaan itu berubah-ubah. Jika engkau tidak mampu berbaik sangka kepada Allah karena menyaksikan sifat-sifat yang penuh belas kasih dan penyayang yang tidak akan berubah, terus Allah memberikan kasih sayangnya, ya, nggak akan pernah berubah, maka baik sangkalah kepada Allah karena interaksinya bersamamu dengan kelembutan dan kenikmatannya. Kalau itu kan berubah, kadang-kadang Allah memberikan kesempitan, ya kan, kadang-kadang Allah memberikan kelapangan, kan berubah. Kadang-kadang Allah memberikan sakit, kadang-kadang Allah memberikan sehat, kan berubah-ubah. Allah tidak menjanjikan kepadamu kecuali kebaikan dan keindahan, kelembutan dan kejelekan, keelokan. Dia tidak memberimu kecuali kenikmatan yang berlimpah. Rasulullah SAW bersabda, cintailah Allah karena nikmatnya yang Dia berikan kepadamu. Bu, ini manajemen hatinya, Bu. Dan cintailah aku karena mencintai Allah, Bu. Ya, agar kita bisa mencintai Allah, bisa sayang kepada Allah, sadarkan dalam hati akan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Itu kuncinya. Cinta Allah full, cinta suami sekedarnya. Kalau sekarang lain, cinta suami full, cinta Allah sekedarnya. Makanya jemaah saya ada yang mau bunuh diri ketika suaminya lincah lagi. Suaminya kawin lagi, stres, menderita. Kenapa? Karena cinta dia kepada suami full, cinta dia kepada Allah sekedarnya. Ya. Ini kalau dia tidak menata hatinya, hakikatnya Allah yang memberikan kebaikan. Ya. Allah yang memberikan kenikmatan. Allah yang memberikan gaji. Suami pemakan rezeki, betul? Bukan pemberi rezeki. Hakikatnya yang memberikan rezeki, yang memberikan kebaikan adalah Allah. Nah, kalau hati kita sadar dan paham bahwa hakikatnya yang berbuat baik adalah Allah, ya, maka hati kita akan mencintai dan menyayangi Allah full sepenuhnya. Sedangkan sama suami sekedarnya. Paham ya Bu ya? Kita amalkan ya Bu ya. Bisa Bu? Yang benar. Bukan. Ya saya yakin. Yes, insya Allah Ustaz. Kita amalkan. Papa, Mama, mulai sekarang Mama lebih mencintai Allah ya. Ya.
Ini dia manajemen hatinya, sadarkan akan kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan. Maka timbul dalam hati ini kita lebih mencintai Allah ketimbang suami, istri atau anak atau harta, pangkat, jabatan. Bu, saya tuh mobil baru ini, bukan sombong ya, cuma agak angkuh sedikit ya. Enggak, ini sebagai contoh. Saya beli mobil baru, udah 1 hari 2 hari aja tuh hati saya tuh senang, nikmat, cinta, ya. Terus ingat-ingat terus, mau tidur ingat terus. Udah Bu. Seminggu 2 minggu biasa aja. Itu artinya apa? Harta, benda, pangkatan dunia ini itu nggak ada yang langgeng kenikmatannya, kecintaannya, rasa sayangnya. Paham ini kan? Tapi kalau kecintaan kita akan kepada Allah itu langgeng sampai hari akhirat, sampai hari kiamat nanti, Bu. Demi Allah. Nah, ini pengalaman. Ini nyata. Mungkin juga Ibu enggak juga mengalami kan? Ada barang baru, ya kan? Contoh lagi pengantin baru, betul kan? Indah-indahnya itu berapa hari, Bu? Kalau bintang, kalau bulan. Nah, Ustadz Sabruddin pengalaman kan? Ya, nggak sampai seminggu kan? Udah sebulan, mana mata kau? Mana beras? Mana ngamuk? Ya, makanya jangan berlebihanlah hati kita mencintai dunia ini, harta, pangkat, jabatan. Ya, nggak ada apa-apanya. Ya, ayo sama-sama kita. Nah, yang lebih langgeng, ya, yang lebih permanen, yang lebih terus menerus, nggak akan pernah pudar. Kalau hati kita lebih mencintai Allah, sayang kepada Allah, mencintai akhirat, hati kita bersih, kenal kepada Allah, mengenal Allah, dekat kepada Allah. Kalau hati kita terus ingat kepada Allah, itu yang langgeng, itu yang nikmat, nggak pernah pudar, ya, itu yang kekal, itu yang kekal. Paham ya Bu ya? Kemudian berikutnya, yang terakhir, ini 3 halaman aja. Yang terakhir ya, masih jam 6, jangan buru-buru, ini masih bulan Syawal. Ya. Masih banyak kue di rumah ya. Yang terakhir, ya saya nanti mau langsung mengajar ke kampus. Ya. Syekh Imam Abdul Hasan As-Sazili, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Ini gurunya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, gurunya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoi mereka. Ini masih zuriat Nabi nih, Bu. Masih zuriat Nabi, masih keluarga Nabi nih. Nah, makanya Al-Hikam ini bukan kaleng-kaleng. Ini kitab yang waduh, ya. Yang sangat bagus, yang apa namanya? Jalurnya terus kepada Nabi ya. Sungguhnya apa kata beliau? Sungguhnya aku tidak mencintai apa-apa selain Allah. Seorang laki-laki berkata, kakekmu Rasulullah, tengok kan? Kakekmu Rasulullah itu kakeknya. Kakekmu Rasulullah menolak itu, wahai tuanku, kata orang. Ya, kepada Syekh Abdul Hasan As-Sazili. Ia pernah berkata, tengok Bu, tengok. Hati telah tertarik mencintai orang yang telah berbuat baik kepadanya. Betul Bu? Bu, kalau orang buat buruk sama ibu, hati ibu suka enggak? Cinta enggak? Benci kan? Iya kan? Jangan Pak, jangan Ustaz. Kalau orang berbuat baik, hati kita kan senang. Pak Haji itu baik kali dia. Setiap jumpa dikasih duit, betul? Setiap jumpa dikasih makanan, betul? Hati kita kan senang kan? Coba kita gitu sama Allah. Ya Allah itu, baik kali lah Allah itu. Nggak pernah putus diberikan oksigen. Bisa Bu? Nggak pernah aku dibuatnya lapar. Ya, baik kali Allah itu ya. Tengok, aku diberikan kenikmatan, kelezatan, tenang hatiku di masjid ini. Allah yang kasih nih. Baik kali Allah ya, baik kali ya. Nah, coba begitu caranya Bu, mujahadahnya, riyadhahnya. Agar hati kita bisa lebih mencintai, sayang, ya.
Dan ketika mendapat musibah, kesulitan, kita nggak akan berusaha, kita akan bisa bersabar. Coba begitu juga mujahadahnya, riyadhahnya. Jangan hanya suami aja. Suamiku nih baik kalilah. Uang belanja dikasih lebih. Ini baik kalilah suamiku. Nah terus Allahnya kemana? Nanti kalau suaminya nanti lincah lagi, stres, menderita. Karena hatinya lebih bergantung, bersandar kepada suami, tidak kepada Allah. Mungkin jemaah saya mungkin nengok nanti dia nih di YouTube nanti nih. Saya dakwah di YouTube. Ya. Banyak hal yang curhat di manajemen hati itu, di grup itu. Kemudian berikutnya, tengok nih, tengok Bu. Sesungguhnya setelah aku melihat, tengok ya. Ya, Nabi pernah berkata, Rasulullah SAW pernah berkata, hati telah tertarik mencintai orang yang telah berbuat baik kepadanya. Betul kan? Kemudian Syekh Al-Imam Abdul Hasan As-Sajili mengatakan, menjawab, sesungguhnya, tengok, sesungguhnya setelah aku melihat bahwa hanya Allah yang berbuat baik pada hakikatnya, maka hanya Allah yang aku cintai. Tengok. Jadi Syekh Imam Abdul Hasan As-Sajili dia lebih mencintai Allah ketimbang Nabi. Karena pada hakikatnya Allah yang hanya berbuat baik. Allah dulu yang dia cintai, baru Nabi. Ya. Kemudian golongan khusus berbaik sangka kepada Allah atas sifat-sifatnya yang baik. Sementara itu golongan umum berbaik sangka kepada Allah atas perlakuan Allah yang baik terhadap diri mereka, berupa karunia dan nikmat yang telah diberikannya kepada mereka. Nah kita berusaha Bu, Pak, ya seperti kayak golongan khusus ya, yaitu berbaik sangka kepada Allah, melihat sifat-sifat Allah, pengasih, penyayang, ya. Jangan hanya kita berbaik sangka kepada Allah itu melihat kebaikan Allah, kita dikasih makan, dikasih minum, dikasih oksigen, harus meningkat lah ya. Kan kita sudah belajar manajemen hati, Al-Hikam ya. Ini kitab yang sangat baik, sangat tinggi, sangat bagus. Kemudian berikutnya, engkau harus berbaik sangka kepada Allah secara mutlak, baik itu atas manfaat yang telah diberikannya maupun bahaya yang telah dijauhkannya darimu. Engkau tidak boleh berpaling kepada selain Allah. Jika engkau tidak sanggup berbaik sangka kepada Allah menurut makam orang khusus, tengok kata Imam, engkau bisa berbaik sangka kepada Allah menurut makam orang awam. Ya, sikap berbaik sangkamu kepada Allah atas kebaikan-kebaikan sifat-sifatnya akan menumbuhkan cinta dan tawakal yang besar kepadanya. Tengok Bu, perhatikan. Sikap berbaik sangkamu kepada Allah atas kebaikan sifat-sifatnya, ya, akan menumbuhkan cinta kita kepada Allah, sayang kepada Allah, bersabar atas ketentuan Allah. Ya kan? Allah maunya gini, Allah maunya anakku dibatalkan, tapi aku maunya anakku segera berangkat. Yang terjadi kemauan siapa? Kan kemauan Allah. Kemudian berikutnya, baik sangkamu kepada Allah atas perlakuan Allah yang baik terhadapmu akan membuahkan syukur atas nikmat dan rahmatnya. Tengok kan, ini manajemen hatinya agar kita bisa bersyukur kepada Allah, berbaik sangka atas kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Baik sangka kepada Allah adalah ibadah, dapat pahala kita Bu. Kalau kita buruk sangka, kita mendapat dosa. Semua yang diberikan Allah, baik itu kesenangan, kesengsaraan. Tengok Bu, semua yang diberikan Allah, baik itu kesenangan, kesengsaraan, kesulitan, bahagia, sedih, harus kita itikadkan dalam hati bahwa Allah menghendaki diri kita baik. Paham Bu? Paham kan? Anak belum taat, baik. Suami belum taat, baik. Dicaci, dimaki, dizolimi, baik. Ya, semuanya ketentuan Allah itu baik, gak ada yang buruk. Ya, paham kan? Kalau kita menyikapi dengan sikap terburuk kita, terbaik kita, maaf. Ya, kalau kesulitan itu membuat kita dekat kepada Allah, membuat mengenal Allah, membuat rajin ibadah, rajin taat, itu kan baik. Ya. Kemudian berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, dan Allah menghendaki kebaikan pada hakikatnya, baik itu kesulitan, ya, dicaci, dimaki, dizalimi. Allah menghendaki kebaikan, kadang menghendaki keburukan. Ya.
Rasulullah SAW bersabda, sungguh berbaik sangka kepada Allah merupakan ibadah terbaik yang dipersembahkan sang hamba kepada Tuhannya. Yang terakhir, orang yang berbaik sangka terbagi dua. Yang pertama, orang yang sudah sampai kepada Allah. Mereka baik sangka kepada Allah terbit dari memandang sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pelindung. Nah, ini golongan khusus wali-wali Allah, orang-orang soleh yang sudah taat. Kemudian yang golongan kedua, orang yang masih berjalan atau salik. Nah, ini kita lah, ini salik namanya, yang masih berjalan, ya, orang awam. Ini kita masih awam, artinya masih belum begitu mengenal Allah, ya. Mereka bersangka kepada Allah terbit dari mengingat yang lalu dari kenikmatan kebaikan, kasih sayang dan rahmat dari Allah. Mereka memandang apal perbuatan Allah. Tengok kan, semuanya hakikatnya perbuatan Allah. Dizolimi, disakiti, ya, kita meninggal, kita mati, ya, kita sakit, ya, semuanya hakikatnya perbuatan Allah. Namanya tauhid af'al, ya, perbuatan Allah. Al-Kisah, Suhail bermimpi bertemu dengan Malik bin Dinar, semoga Allah merahmati dan meridai mereka, dan bertanya, aku takjub luar biasa melihatmu dalam kondisi demikian berseri indah. Apa yang telah kau persiapkan menghadap Allah? Malik bin Dinar menjawab, aku datang membawa dosa yang tidak sedikit, namun itu semua habis terbayar. Namun itu semua habis terbayar baik sangkaku kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, jangan pernah rela maut merenggang nyawamu kecuali engkau telah berbaik sangka kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, jangan pernah rela maut merenggang nyawamu kecuali kau telah berbaik sangka kepada Allah, mengingat ada suatu kaum yang telah diluluhlantakkannya karena berprasangka buruk pada Tuhannya. Nabi membaca surat Fussilat 23, dan itulah denganmu yang telah kau sangkakan terhadap Tuhanmu, dengan itu telah membinasakanmu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Nih, buruk sangka kita berdosa, baik sangka kita mendapat pahala. Nabi mewanti-wanti kepada umatnya agar kita berbaik sangka. Jadi kalam hikmahnya yang ke-45 ini, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, mengatakan, apa kata beliau? Jika engkau tidak berbaik sangka pada Allah dari sifat-sifatnya, yaitu penyayang, pengasih, belum bisa kita berbaik sangka. Maka berbaik sangkalah pada Allah dari sifat interaksinya, dari sisi interaksinya denganmu. Apa sisi interaksinya pada kita? Allah memberikan kita nikmat, makanan, ya, memberikan kita oksigen, kita bisa berjalan, bisa bernapas, ya, banyak kebaikan-kebaikan Allah. Nah, lihatlah itu, ya, kalau kita belum bisa berbaik sangka dari sisi sifat-sifatnya, itu kan orang-orang khusus, ya kan? Dan kita menuju ke sana ini, kita menuju baik sangka dari sisi sifat-sifat Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berusahalah kita, ya, dengan apa? Banyak bertobat, banyak zikir, banyak ibadah, banyak tahajud. Kemudian berikutnya, kalam hikmahnya, Allah tidak menjanjikan kepadamu kecuali apa yang bagus, dan Dia tidak memberimu kecuali berbagai nikmat. Ya, tidak ada yang Allah berikan itu buruk. Betul kan? Nggak ada yang buruk yang Allah berikan. Ya, semuanya baik dan untuk kebaikan si hamba. Nah, begitu manajemen hatinya, Bu. Ya, Bu, ya. Coba ayo sama-sama kita amalkan. Dia pulang dari sini, kita dicaci, dizalimi, ya. Nah, kita dijauhkan, kita difitnah. Anak belum taat, istri belum taat, suami belum taat, mau masak nggak ada beras. Itu baik, itu ketentuan Allah, baik. Nah, gitu hati kita. Kita bisa bersabar. Kalau nggak gitu, yakinlah setan tuh masuk, ya. Nafsu itu akan menggiring kita kepada kehancuran, kebinasaan.
Kan dua musuh kita, setan dan hawa nafsu. Kalau kita nggak terampil menata hati kita, siap-siap kita menjadi bulan-bulanan setan dan nafsu. Ingat itu, Bu. Keselamatan kita dunia akhirat bergantung sejauh mana kita terampil menata hati. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Silakan Bu, Bapak, Ustaz, ada yang belum diskusikan? Ini ambil nih main ke bab 3 ya, yang lalu. Insyaallah nikmat kali ya. Apa jadinya kalau kita nggak belajar manajemen hati ini ya? Ya Bu, ya Pak Haji, ya Ustaz ya. Apa jadinya coba? Aduh, saya pun juga nggak tahu, mungkin saya udah nggak hidup di dunia ini, sudah innalillahi mungkin saya ini. Ya bersyukur Allah memberikan saya, mentakdirkan saya ya bisa belajar, mengajar di pesantren juga. Aduh, makasih banyak, alhamdulillah. Ya Allah. Sedangkan saya mengajarin aja kadang-kadang hati saya kadang masih mau marah. Kadang-kadang hati saya masih belum bisa bersabar. Ya Ustaz? Ya kan Ustaz? Ya kan Pak Haji? Apalagi nggak belajar, apalagi nggak mengajar, hancur, binasa saya ini. Nah, saya mengajar diri saya, ya. Tidak, saya tidak melihat ibu bapak. Saya diri saya sendiri. Hanya bersyukur. Ini juga kebaikan Allah. Ya, melihat baik sangka saya ini karena saya belum wali Allah, masih orang-orang biasa, ya. Baik sangka saya melihat kebaikan Allah. Alhamdulillah, kasih banyak ya Allah. Kau berikan aku ilmu manajemen hati, yang kau takdirkan aku menjadi ustaz, ya, bisa mengajar, bisa belajar juga, bisa memperbaiki diri. Saya juga belum bersih kali, belum baik kali saya, ya. Ya, terkadang sakit juga, kadang masih belum sabar. Terus saya mujahadah, ya doa, ya sama kita ya Pak Haji ya Bu ya. Baik, ada pertanyaan? Belum doa? Enggak ada. Doa kita ya. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa yakfi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassul kepadamu ya Allah, dan keberkahan kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan kemuliaan la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami yang telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kuburmu, jadikan kuburan mereka taman-taman surgamu. Tempatkan mereka di surgamu sebagai surga ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, mohon ya Allah, ampuni dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni seburuk apapun masa lalu kami, terima amal ibadah kami, terima tobat kami, kasihilah kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat, ala yaminum al-amad. Ya Allah, mohon ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami yang soleh, jangan kami dari musibah dan bala bencana ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah. Tuntun hati kami agar bisa istiqomah dalam taat kepadamu, agar selalu mengingat-Mu dan selalu berserah kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah. Bila di antara kami, keluarga kami, saudara kami jemaah ini ada yang sakit, mohon ya Allah angkat penyakitnya ya Allah. Beri kesembuhan padanya ya Allah, beri sehat padanya ya Allah. Dan bila ada yang dapat kesulitan hidup, mohon ya Allah, tolong ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah. Angkat kesulitannya ya Allah, mudahkan kesulitannya ya Allah, beri jalan keluarnya ya Allah. Ya Allah, murahkan rezeki kami dan berkahi dengan usaha kami dan berkahi panjangan umur kami dan berkahi ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang belum dapat ini Hikmah yang ke-43, 44 diambil di depan ya.